kita mengucap syukur jika pagi hari ini kita boleh tiba di tempat ini. Kita tahu itu semua karena kasih pertolongan Tuhan bagi kita. Minggu ini adalah minggu terakhir, bulan terakhir di tahun 2024. Ya, bulan Desember ya. Iya, bulan terakhir di tahun 2024 ya. Kita mengucap syukur pasti di tahun 2024 ini banyak pengalaman-pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada suka dan duka yang kita lewati. Tetapi namun kita tetap percaya bahwa dengan kasih dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan oleh Dia untuk menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita patut untuk bersyukur kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita katakan lewat pujian penyembahan kita, bersyukur selalu atas kasih-Mu. Kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita katakan sekali lagi, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita lebih lagi katakan, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu
Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur kami kepadamu atas setiap kasih dan setia Tuhan bagi kami. Engkau begitu setia di dalam menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami pun akan terus menyatakan pujian, penyembahan kami kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan katakan Tuhan, dengan apakah kami mampu untuk membalas atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kasih setia-Mu, selain kami datang untuk bersyukur, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita akan katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang Maha Kasih. Harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita katakan sekali lagi, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
undang untuk Pendeta Saud membuka kita dalam doa pembukaan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Diberikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan untuk duduk Bapak Ibu. Ya, mungkin selama 1 minggu ini banyak ada pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kami persilahkan bagi siapapun yang mau membagikan pengalaman bersama Tuhan Yesus selama minggu ini, baik yang ada di rumah dan di tempat ini. Kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan nyanyikan nomor 3, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Masih mau berbagi kesaksian? Ada? Baik, kalau sudah tidak ada,
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya bahkan mengasihi Engkau. Terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Bahkan kami merasakan pemeliharaan perlindungan-Mu dari tempat tinggal kami masing-masing hingga perjalanan tiba di gereja ini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu yang ibadah secara online maupun kami yang beribadah secara onsite. Kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul sesuai dengan firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan bukan rutinitas, tapi semuanya hanya untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Bahkan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan dan nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Baik saudara Siman hamba-Mu, Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini maupun secara online. Tuhan Engkau Allah yang memberikan kepada kami hikmat-Mu. Supaya sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Dan Engkau celikan hati dan pikiran kami. Untuk memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Suara Pak Yopi rasanya kedengaran dari jauh. Bapak Ibu yang di dekat ini belum kedengaran. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Nah Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa hari ini. Dan kita akan belajar satu teks secara sederhana. Allah hadir di tengah umatnya. Sekali lagi, Allah hadir di tengah umatnya. Dan teks ini sebenarnya sudah pernah dikhotbahkan oleh Pak Saud, oleh Pak Nelson, oleh Pak Yopi, seingat saya. Ya. Dan saya juga pernah khotbahkan ini, tapi mengingatkan kembali, ya karena ini berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus. Ya. Nanti khotbah lengkapnya Bapak Ibu akan mendengarkan setiap minggu sampai bulan Desember berakhir. Ya. Tapi saya kasih tema Allah hadir di tengah umatnya. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama. Ya. Yang kalau kita gali, itu konteks di PL dengan PB itu agak sedikit berbeda karena pemahaman penafsirannya. Tapi ada hal yang sama juga karena relasinya. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang Allah hadir di tengah umatnya, sebelum kita membaca teks ini, Bapak Ibu nanti akan lebih memperdalam lagi. Ya karena seingat saya, Pak Yopi pernah berbicara tentang Yusuf dan Maria. Ya, Pak Saud juga pernah khotbahkan ini. Pak Nelson juga pernah khotbahkan ini. Dan ini teks ini biasa dikhotbahkan menjelang hari kelahiran Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Namun saya nggak akan fokus kepada Maria dan Yusuf karena itu sudah pernah dikhotbahkan. Ya. Saya akan fokusnya di ayat 21 sampai ayat 23 berkaitan dengan penggenapan nubuatan. Jadi nubuatan PL digenapi di dalam PB. Ya. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat baik-baik di sini
Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23, kita bisa baca bersama-sama di depan, kita bisa melihat teks itu. Dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ingat, tolong garis bawahi kata dia Yesus. Kemudian karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Tujuan dia hadir itu berkaitan dengan penyelamatan untuk terkait dosa-dosa. Dan hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Oleh Nabi. Lalu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca teks ini, ya, tentu konteks Matius ini adalah pengumuman atau ikrar berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus kepada Yusuf melalui malaikat, ya, dan juga Maria, ya, setelah mengetahui bahwa tunangannya Maria mengandung, Yusuf berniat untuk menceraikan istrinya secara diam-diam. Namun malaikat Tuhan datang dalam mimpi untuk memberikan petunjuk kepadanya bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Dan anak yang dilahirkan adalah Mesias atau anak yang dijanjikan. Dan hal ini dikaitkan dengan Yesaya 7 ayat 14. Makanya tadi saya berkata, saya akan bicara berkaitan dengan PLKPB. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita baca Yesaya 7 ayat yang ke-14. Tolong ditayangkan, ya, supaya kita kan hanya baca ini sampai di sini. Yesaya 7 ayat 14. Sudah? Oke. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sebab itu Tuhan sendirilah memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya mengandung dan akan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi Bapak Ibu melihat bahwa tadi saya berkata, saya akan bicara KPB. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu Bapak Ibu ini sudah membaca ayat ini bukan 1-2 kali, ya. Karena memang ketika kita mengaitkan ke PL, ya, sebelum kita jauh berbicara, memang kita juga tahu bahwa kalau Allah hadir di tengah-tengah umatnya, ya, tentu di dalam PL bukan hanya kita tidak tahu, tapi tabut perjanjian juga menunjukkan Allah hadir di tengah umatnya. Ada beberapa fase peristiwa di dalam perjanjian lama yang menunjukkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Bahkan kalau kita ngomong kehadiran Allah di tengah umatnya, Bapak Ibu kalau di perjanjian baru, Bapak Ibu baca baik-baik bahwa ada teks itu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Allah juga hadir dalam hidup kita ketika kita mengalami encounter atau perjumpaan dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bulan lalu saya sempat berbicara bahwa Allah Maha Hadir. Ya, di dalam konteksnya Allah Maha Tahu. Ya, dimanapun kita berada, bahkan di ujung langit sekalipun, Dia hadir dan Dia tahu Dia berada di situ. Dengan kata lain, bahwa Allah hadir di tengah umatnya, baik di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita selalu mengalami hal tersebut. Dan hari ini kita membaca satu teks, ya, yang tidak bisa dilepaskan daripada suatu penubuatan perjanjian lama. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu perhatikan baik-baik, tolong tampilkan tetap kitab Yesaya 7, ya, ayat 14. Bapak Ibu kalau nanti baca tentang Yesaya pasal 7, harusnya dari ayat 1, ya, sampai pasal 12. Ya.
Karena sebenarnya Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 12 itu berkaitan dengan Allah menyertai umatnya dalam bentuk kehadiran Allah. Jadi kalau dikhotbahkan itu sangat panjang. Ya. Namun ada hal yang sangat menariknya adalah ketika kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ya, dikatakan sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Ya, kan ada tanda itu. Kan ada kata tanda di dalam perjanjian lama. Kenapa saya lari ke sana? Karena di dalam perjanjian baru dia menyinggung berkaitan dengan hal itu dan korelasinya atau kaitannya dengan PL. Dikatakan satu tanda. Nah, memang banyak orang berkata bahwa tanda itu adalah bukti Allah bersama-sama dengan umatnya, melindungi umatnya melalui kelahiran seorang anak dari seorang perawan muda atau seorang wanita yang belum pernah menikah. Dan bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Maria mengandung pun itu tidak ada hubungan dengan suaminya karena mengandung dari Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, khususnya dalam Yesaya 7 ayat 14, ya, wanita muda ini betul-betul kita lihat baik-baik bahwa dalam sejarah, ya, berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus, ya, memberikan satu keyakinan kepada Raja Ahaz dan bangsa Israel bahwa Allah memenuhi janjinya untuk melindungi mereka dari ancaman musuh. Coba Bapak Ibu yang saya kasihi, baca nanti dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat 9, Bapak Ibu akan menemukan persoalannya. Bahwa betul Ahaz itu mengalami ancaman. Nah, di tengah ancaman yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ya, ada janji yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya untuk memberikan satu peneguhan, keyakinan akan karya Allah dan akan kehadiran seorang anak yang memberikan pembebasan dan kebebasan. Memang ada yang berkata bahwa nubuatan ini dikaitkan dengan Ahaz. Ada yang berkata bahwa nubuatan ini dikaitkan dengan anak dari Yesaya. Tapi apapun, kalau kita baca baik-baik bahwa ketika kita baca nubuatan ini dengan sesama, meskipun ada yang berkata ini sekedar berkaitan dengan penekanan, berkaitan dengan pemulihan, ya, kepada bangsa Israel yang mengalami ancaman dan penindasan pada konteks masa lampau. Tapi rupa-rupanya dalam konteks sejarah nubuatan ini juga memberikan satu bentuk kelahiran seorang anak, ya, yang merupakan atau juga yang menjadi simbol, ya, kemenangan Tuhan atas musuh-musuhnya. Dan saya melihat baik-baik bahwa ketika hal ini dihubungkan atau dikaitkan di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 22 dan 23 yang mengutip berkaitan dengan Immanuel, yang memberikan penegasan yang tegas bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah menyertai umatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kenapa tadi saya katakan berkaitan dengan penggenapan? Supaya kita melihat bahwa ketika kita membaca Allah hadir di tengah umatnya, tentu ada pertanyaan, apa yang dapat kita pelajari dan apa tujuannya Allah hadir di tengah umatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu kalau kita lebih menggali dan melihat baik-baik berkaitan dengan hal tersebut, kita akan menemukan beberapa hal yang sangat menarik sekali. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat Alkitab daripada Bapak Ibu. Saya tentu sekali lagi tadi saya berkata saya tidak akan menyinggung berkaitan dengan Maria ibunya. Saya nggak akan terlalu menekankan berkaitan dengan Yusuf. Tapi saya akan menekankan berkaitan dengan Matius 1 ayat 21 sampai 23. Perhatikan baik-baik, kita masuk ke dalam perjanjian baru. Nah, konteksnya kita sudah tahu, baik PL maupun PB kita sudah tahu, sekarang kita lihat baik-baik. Coba perhatikan Matius 1 ayat 21. Ya, perhatikan baik-baik.
Dikatakan di situ. Dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yang pertama dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Melahirkan, ini kata kerja ya, secara fisik ya. Bahwa Allah turun dalam bentuk manusia, firman yang bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sehingga ketika firman itu telah menjadi manusia, dengan kata lain Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sering mendengarkan khotbah entertain yang memberikan Bapak Ibu motivasi semangat. Tapi saya ingin mengajar Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita melihat baik-baik hal tersebut, saya sangat kagum. Karena apa? Ada kata melahirkan dan penekanannya itu sangat jelas sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi saya ada hal-hal yang menjadi penekanan untuk kita bisa lihat baik-baik. Mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa Allah harus hadir di tengah-tengah umatnya? Nah, jangan dihilangkan itu ayatnya. Tetap saja dipajang itu ayat. Dikatakan di situ ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Kita lihat baik-baik apa penegasannya di situ dikatakan. Ia melahirkan anak laki-laki, menamakan dia Yesus. Bapak Ibu tahu apa arti nama Yesus itu? Ada yang tahu arti nama Yesus? Halo? Kok pada diam ini? Ada yang tahu arti nama Yesus? Itu kan dia ngomong itu. Anak laki-laki engkau akan menamakan dia Yesus kan? Ya, Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama perhatikan baik-baik. Ya, melahirkan ya, dan kemudian ada nama ya. Ada yang mau berbicara tentang nama Yesus? Oh, ada yang saya belum dengar suaranya juga. Apa? Hari apa ya? Nah, Yesus dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Ya. Ya. Yehosua ya di situ ya. Memiliki arti Tuhan menyelamatkan. Tuhan adalah keselamatan dari Yahweh, kata Yahweh ya. Dalam perjanjian lama kata Yasa berarti menyelamatkan atau membebaskan. Sehingga kalau kita lihat baik-baik, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi setiap momen Natal, setiap momen kelahiran Yesus Kristus, setiap momen Paskah, harusnya berita yang sama berkaitan dengan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu tujuannya dan itu teks menuliskan dengan jelas sekali. Jadi ketika kita ngomong tentang Allah menjadi manusia, tentang penggenapan yang dimana kita baca baik-baik di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia berkarya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak perlu saya terlalu menjelaskan tentang makna dosa. Karena dosa itu memiliki makna, beberapa makna dalam PL maupun PB. Tapi pada dasarnya kalau Bapak Ibu lihat di kitab Yakobus, dosa adalah tahu yang baik namun tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu yang baik Bapak Ibu, tidak melakukannya, dia berdosa. Lalu kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Yohanes ya,
Upah dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, dikatakan. Jadi dengan kata lain, ketika kita melanggar hukum dan ketetapan Allah itu pun dosa. Ketika kita tidak tahu yang baik namun tidak melakukannya itu dosa. Jadi dengan dosa itu Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu mungkin bisa bersembunyi dari kita atau orang lain atau manusia. Tapi bulan lalu saya sempat katakan Allah Maha Tahu. Lu di dalam dunia gelap pun dia hadir dan dia ada di situ. Dia menerangi kegelapan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dan menyembunyikan dosanya. Dan Roma menuliskan upah dosa ialah maut. Dan juga menuliskan bahwa sebab dosa, ya, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Jadi Bapak Ibu bisa melihat baik-baik. Kalau Bapak Ibu baca Roma 3 ayat 10 sampai 11. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang hidup takut akan Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat baik-baik. Manusia begitu terjerumus akan dosa. Dan apa yang terjadi? Pikiran manusia, perkataan manusia, perilaku manusia. Tidak bisa dilepaskan daripada kata dosa itu. Dan mohon maaf, kita suami-suami ada kalanya ngomong tujuannya baik, tapi respon istrinya tidak paham. Maka bisa terjadi sesuatu yang namanya dosa. Karena marah tepugu. Colek istri-istri itu yang suka cemburu. Tuh cemburu buta. Ya, istri kalau sudah cemburu itu dia intel seperti intel suami. Harus ada laporan foto. Papi ada di mana? Supaya saya itu diyakinkan posisinya di mana, saya harus berdiri dulu foto tek, baru saya kirim ke istri saya. Oh iya masih ngobrol. Ya. Dia nggak tahu kalau tiba-tiba fotonya saya sudah ambil lama, tiba-tiba saya kirim ke dia, kan dia nggak tahu juga. Ya. Tapi kalau saya melakukan itu, saya juga berdosa. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat baik-baik bahwa kita melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan untuk menyelamatkan umatnya, dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dan nanti kalau Natal, nanti kalau Paskah, harusnya beritanya sama. Natal itu kan lihat itu. Allah menyelamatkan umatnya dari dosa. Paskah, Allah yang menjadi manusia mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Tuh beritanya itu. Dan itulah sejarah keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang Yesus secara langsung menunjukkan misi untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dalam konteks Matius 1 ayat 21, nama Yesus diberikan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menunjukkan karya penyelamatan yang dia lakukan melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu hal yang pertama yang bisa kita lihat, kita pelajari. Jadi di dalam penggenapan, ya, memang konteks sejarah ya, yang dikaitkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks berkaitan dengan Yesus di dalam Matius, kita bisa memahami hal tersebut. Harapan bangsa Israel pada saat itu, ya, yang tadi sudah baca, ya, saya sudah sampaikan, mereka juga pengen dibebaskan dari penindasan, peperangan politik. Baca aja Yesaya pasal 7 sampai pasal 12. Bapak Ibu akan melihat itu dan memahami apa yang saya sampaikan. Sosial, politik, ya. Bahkan mereka minum saja, makanan saja tinggal apa? Hanya minum susu doang. Ya. Bapak Ibu baca. Kalau saya ngomong terlalu lama nanti Bapak Ibu. Nah, jadi hal yang pertama kita sudah bisa melihat dengan sangat jelas sekali bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Menamakan dia Yesus dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu tujuannya. Itu sebenarnya berita Natal dan penekanan Natal. Nanti sampai di berita Natal, penekanan Natal harusnya orang menekankan tentang perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu. Yang menebus dosa manusia. Jadi penginjilan itu benar-benar harus diberitakan. Supaya jemaat itu paham. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita sudah melihat baik-baik. Ya. Bukan hanya melahirkan saja. Ya. Ya.
tapi menamai dia. Bapak Ibu bisa melihat di ayat 21 dan ayat 23. Pemberian nama Yesus, Immanuel, mengungkapkan misi dan identitas Yesus. Bukan hanya sekedar sebutan, tapi syarat makna, mencerminkan tujuan dan perannya di tengah-tengah umatnya. Jadi bukan hanya nama kosong. Ya bukan hanya nanti kita lihat kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Enggak. Kita semakin memahami tujuan dia datang untuk menyertai kita itu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman atau mungkin pernah nonton video atau mungkin pernah melihat di YouTube atau di berita bagaimana jika terjadi kapal tenggelam. Mungkin kita mendengar yang selamat sekian, yang meninggal sekian, yang belum ditemukan sekian. Tapi yang selamat itu tidak instan karena dia tahu renang. Tapi juga ada bala bantuan yang namanya tim SAR, Search and Rescue, cari dan selamatkan. Tim SAR ini bertujuan untuk menolong orang agar tidak binasa dan mengangkut mereka agar tidak mengalami kematian. Jauh daripada itu, ketika manusia sejak pertama kali jatuh di dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, Bapak Ibu melihat baik-baik, saya sudah pernah khotbahkan tentang proto-evangelium, Injil yang pertama. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Tolong ditampilkan coba. Baru kita kembali ke jalan yang benar di atas kembali. Coba lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Sudah bisa ketemu? Lihat baik-baik. Dikatakan di situ Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya apa Bapak Ibu? Akan dan keturunan dan perempuan ini berkaitan dengan keturunan dan berkaitan dengan janji penyelamatan yang nanti tidak dilepaskan daripada hadirnya Sang Juru Selamat. Bapak Ibu bisa lihat nubuatan yang begitu panjang. Sejarahnya bukan 1-2 hari, ratusan tahun. Ya, bahkan ribuan kalau di total. Nah Bapak Ibu, seringkali setiap kali Natal kita selalu berbicara, oh 2000 tahun yang lalu. Saya dari kecil kata 2000 tahun yang lalu. Saya semakin tua pun itu kata 2000 tahun yang lalu pun gak pernah berubah. Ya. Pendeta terlalu bodohin jemaat sih. Ya. Tapi lepas daripada itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa memahami pentingnya menekankan, melahirkan. Nah, jadi itu tujuannya untuk menyelamatkan. Kembali kepada Matius 1 ayat 21. Ya anak laki-laki saya nggak usah jelaskan ya Bapak Ibu. Umatnya juga saya nggak usah jelaskan karena menuju pada manusia membutuhkan keselamatan. Ya, dosa juga Bapak Ibu sudah tahu ya. Berkaitan dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Saya membutuhkan penyelamatan Allah. Nah, jadi ketika nanti berita Natal, nanti kita akan ikutin hari raya Natal dan sebagainya, ingat baik-baik bahwa kita memahami satu hal. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kalau Allah hadir di tengah-tengah umatnya, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah benar Bapak Ibu sudah mengalami kehadiran Allah
secara pribadi di dalam hati Bapak Ibu. Orang berkata lahir baru. Orang berkata berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu sendiri tidak menyadari pentingnya kelahiran Yesus Kristus, pentingnya penggenapan nubuatan perjanjian lama, pentingnya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka berita kelahiran Yesus Kristus, nubuatan berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus, bahkan karya Allah melalui Roh Kudus pun akan menjadi sia-sia dan tanpa ada makna. Ya. Saya ingat ya, sebelum kita lanjut ya, ke ayat 22. Saya ingat baik-baik ya, ketika kalau ponakan saya lahir, anak-anak kakak saya lahir. Ada kalanya mereka bertanya kepada saya. Dan saya dengan me pun cari-cari nama. Ya. Baru-baru ada ponakan saya yang anak lahir. Karena dia nikah dengan polisi waktu. Kemudian lahir, anaknya kembar 2 laki-laki. Saya dengan Mei itu pikirin namanya. Kemudian saya coba cari nama. Dan setiap kali kami cari nama, saya sempat cari arti nama menurut Alkitab beserta artinya bla 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 panjang. Ya. Dengan arti-arti tersebut, ada nama yang bagus lah. Ya. Ada yang memiliki makna yang menarik lah. Ada yang nama malaikat, ada yang Michael, ada yang Gabriel, kan semuanya memiliki makna. Malaikat aja punya arti nama. Jauh daripada itu, ketika Allah hadir di tengah-tengah kita dan menjadi manusia, kita baca baik-baik ya, dengan sangat jelas sekali ya. Di ayat 23, sesungguhnya perawan itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita atau beserta kita, bahasa Indonesia sehari-hari. Sebelum kita bahas ayat 22, kita loncat ayat 23. Ya Bapak Ibu bisa melihat baik-baik. Nama itu bukan hanya nama yang kosong, tapi nama itu penuh makna dan penuh kuasa. Bang Sem, pernah takut enggak? Pernah takut ya? Lalu nama siapa yang Bang Sem teriakin dalam hati? Tuhan Yesus, jujurlah. Jangan, jujurlah dulu, jujur dulu. Kan ya, Tuhan Yesus, Tio pernah takut? Pernah enggak? Oh, kamu nanti dibaptis baru namanya Jose Gracio. Frian pernah takut? Pernah takut? Enggak pernah takut. Lampu mati juga enggak takut. Gelap gulita juga enggak takut. Dasar penakut. Dalam kapasitas kita sebagai manusia, ya, pasti kita pernah mengalami yang namanya takut. Karena apa? Merasa sendiri. Tuh Bapak Ibu mau memaknai hidup. Ketika Bapak Ibu mengalami kegagalan dan semua orang menolak Bapak Ibu dan tidak ada yang peduli dengan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pikir itu apa? Itu ketakutan yang tidak mudah. Orang lain boleh ngomong apapun, mereka tidak mengalami pergolakan itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa sendiri. Tekanan itu begitu berat. Hingga orang itu hanya bisa memberikan penghiburan, memberikan penguatan. Tapi tekanan psikologi itu orang tidak akan pernah memahaminya. Sekalipun dalam bahasa konseling, kami turut merasa berempati, turut merasakan apa yang engkau rasakan. Tapi secara psikologi, orang ngomong dengan orang mengalami tekanan beda.
Bapak Ibu bisa melihat baik-baik. Upah dosa ialah maut. Tekanan dosa itu hukuman mati di neraka. Bahkan upaya manusia untuk menyelamatkan diri melalui perbuatan baik dengan tingkah laku yang baik tidak memenuhi syarat. Sehingga kita melihat baik-baik. Hanya terselesaikan dengan Allah hadir di tengah umatnya. Dan ketika dia hadir di tengah umatnya, hal yang kedua, sebelum kita kembali kepada ayat 22. Di ayat 23 kita baca sama-sama Bapak Ibu. Coba baca sama-sama itu kalimatnya. Sesungguhnya mengandung anak darah itu perawan maksudnya. Belum menikah. Tak usah saya sebutkan partenos dan sebagainya. Bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Udahlah sudah capek saya. Itu nanti di mahasiswa aja. Ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat baik-baik. Berarti Allah menyertai kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi ia hadir juga menyertai umatnya. Tuh Bapak Ibu ketika bergumul paling berat. Ketika Bapak Ibu dalam kondisi terpuruk. Yang mungkin akan dihakimi. Akan disalahkan oleh orang lain. Bahkan Bapak Ibu mungkin akan berkata hidup saya nggak berarti lagi. Saya telah gagal total. Saya tidak pantas lagi menjalani hidup ini. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa di tengah-tengah keterpurukan hidup kita, baik hidup kita yang baik maupun hidup kita yang penuh pergumulan, maupun hidup kita yang penuh dengan beban berat, penderitaan, bahkan dosa sekalipun, ada berita bahagianya, ada good newsnya. Good newsnya apa? Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kuat Bapak Ibu, apa? Artinya, tuh, jadi jangan pernah merasa sendiri. Karena masih ada Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup. Dosamu sekalipun merah seperti karmisi, dia akan jadikan putih seperti salju. Yang penting datang minta ampun kepadanya. Tapi juga sadarilah bahwa dia Immanuel. Tuh. Jadi nama Yesus itu penuh makna. Bukan hanya sekedar tanda. Ya. Ayat 23. Kita telah memaknainya. Ya. Bapak Ibu. Kalau di dalam keadaan bergumul berat. Saya dan istri saya punya dua respon yang berbeda. Karena memang kami pribadi yang berbeda. Dia selalu berdoa dan menangis. Saya selalu berkata kepada Tuhan dalam doa. Dan berkata kepada dia, tenang. Semuanya pasti berlalu. Dua respon kami berbeda. Silakan tanya. Itu kenyataan. Dan ketika saya ngomong tenang pasti berlalu. Dia berkata, tapi bagaimana mungkin hal ini bisa dilalui? Saya berkata, tenang aja. Masih ada berapa jam ke depan. Serius Bapak Ibu. Kalau nanti kalau dia cerita Bapak Ibu pasti akan kaget. Ya. Ada berapa item, ada berapa hal yang terjadi. Ya. Tanya aja dia, biar aja dia kesaksian. Karena dia nggak mau maju ngomong. Tanya aja selesai ibadah. Ya. Tapi di fase itu, saya selalu berkata, tenang, pasti kita bisa lewati. Tenang, pasti Tuhan tolong. Tapi kenyataannya, pergumulan dan tantangan itu tetap ada.
Tapi kenapa saya ngomong kepada istri saya seperti itu? Bapak Ibu mau tahu rahasianya? Karena saya sangat memahami itu kalimat Immanuel, Allah menyertai kita. Bukan saya hanya beriman kepada Dia, tapi saya percaya bahwa seluruh aspek hidup saya tidak lepas dari tatapan dan penyertaan. Tuh. Jadi apa pergumulan Bapak Ibu? Dia akan hadir dan izinkan Dia hadir selalu bagi hidupmu secara pribadi, anak-anakmu, keluargamu. Maka mulailah membaca Alkitab secara rutin, lakukan firman Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, karena sehebat-hebatnya manusia, dia makhluk yang terbatas. Dia butuh yang tak terbatas, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Oh, haleluya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, hal yang ketiga. Bapak Ibu coba kembali kepada ayat 22. Hal itu terjadi supaya apa Bapak Ibu? Seandainya janji Allah tidak digenapi, orang percaya enggak dengan janji Allah itu? Orang percaya enggak dengan konsistensi Allah itu? Orang percaya enggak dengan nubuatan Allah itu? Orang percaya enggak bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia dan tidak sedikit pun mengingkari janjinya? Tapi dikatakan di situ, genaplah. Ada kata melahirkan, ada kata menamai, ada kata menyelamatkan. Bapak Ibu, ada kata laki-laki, ada kata umatnya, ada kata dosa. Tapi juga ada kata yang sangat jelas sekali. Di ayat 22 menunjukkan kelahiran Yesus Kristus adalah pemenuhan nubuatan yang sudah dinyatakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah bagian daripada rencana keselamatan Allah yang telah dipersiapkan sejak zaman dahulu. Tuh, Efren tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu punya Allah yang begitu konsisten, ya, begitu berkuasa, dan tidak pernah gagal dalam merancangkan suatu berita keselamatan dan karya keselamatan. Maka percayakan hidupmu ke tangannya. Maka jangan pernah ragu untuk datang kepadanya. Karena Yesus Kristus hadir dan menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa pemenuhan nubuatan itu bukan hanya bentuk penegasan kosong, tapi penuh makna bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat. Amin Bapak Ibu. Amin. Efra sendiri yang keras, sebentar Efra makan makanan yang paling banyak, yang lain cuma secuil aja, ya, karena tenaganya sudah banyak keluar itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya tidak mau perpanjang lebar hal tersebut. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita berbicara tentang Allah hadir di tengah-tengah umatnya, kita tahu bahwa Dia Tuhan Yesus, Dia Mesias, Dia Sang Juru Selamat, Dia Sang Penebus dosa manusia. Dia juga yang menyertai kita dan Dia menggenapi janjinya. Tapi juga Dia selalu menyatakan anugerahnya bagi hidup kita pribadi lepas pribadi. Dan nanti selanjutnya Bapak Ibu akan melihat penggenapan nubuatan baik dari Mika 5, baik dari teks-teks perjanjian baru berkaitan dengan pemenuhan janji Allah. Tapi ingat, jalani hari ini dan hari esok, bahkan sampai masa tuamu, senantiasa mengandalkan Dia dan minta Dia menyertai kita, karena Dia adalah Immanuel. Apa Bapak Ibu?
Kita baca ayat itu sekali lagi sebelum kita tutup dalam doa. Ayat Matius 1 ayat 23. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya nggak tahu Bapak Ibu punya pergumulan apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya tekanan berat apa. Saya nggak pernah berpikir Bapak memahami perasaan pergumulan Bapak Ibu. Baik dalam hal keluarga, baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal studi anak-anak, baik dalam hal urusan yang lain. Saya nggak tahu. Tapi Dia Allah, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu, silakan naikkan doa-doa Bapak Ibu secara pribadi. Sampaikan apa pergumulan Bapak Ibu. Karena Dia Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Apakah masalah kesehatan? Saya sudah selesai berbicara secara singkat. Mungkin di minggu-minggu yang lain, Pak Yopi, Pak Saud, Pak Nelson atau Bu Ade akan menyampaikan selanjutnya. Tapi percayalah, berita keselamatan itu bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bahkan bersedia hadir di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Pengampun. Kami manusia berdosa yang tidak luput dari kesalahan. Kami tidak bisa berupaya untuk membebaskan diri kami dari dosa. Karena Alkitab menuliskan upah dosa ialah maut. Tetapi hanya karena kasih karunia-Mu semata-mata, kami memperoleh anugerah penyelamatan melalui kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, melalui pengorbanan-Mu bagi manusia yang berdosa, melalui penebusan-Mu yang membebaskan dan memberikan kemerdekaan kepada kami. Tuhan, kalau kami berlaku curang, kalau kami berlaku menyimpang dan melanggar kebenaran firman-Mu atau perintah-Mu, kalau kami tahu yang baik namun tidak melakukannya, kami berdosa. Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, insafkan kami akan segala dosa dan tuntun kami ke seluruh kebenaran. Dan Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini, ada tantangan, ada persoalan yang kami hadapi, ada pergumulan yang begitu berat. Mungkin membuat kami letih, lesu dan berbeban berat. Tapi firman dan ajakan Juru Selamat itu, ketika kami datang kepadamu, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami akan memperoleh kelegaan. Dan bahkan kami memperoleh penyertaan. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa Engkau di dalam Matius 28 berjanji bahwa ketika kami melakukan perintah-Mu, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Sertai kami secara pribadi, keluarga kami, studi anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, semuanya Engkau sertai dan berkati menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Yang letih, lesu dan berbeban berat juga Engkau sertai dan beri kelegaan, bahkan pertolongan, sehingga semuanya hanya dapat berkata bahwa Engkau Immanuel. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus beracara dalam hidup kami. Tuntun pimpin kami semua ke seluruh kebenaran. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Kita akan perjamuan kudus. Saya undang Pak Saud. Nyanyi satu lagu. Oleh kuasa darah-Mu. Bagi Allah yang mulia, Kau layakanku, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memberikan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, lagu itu kita bisa menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah Yesus, oleh penyelamatan dan penebusan Yesus Kristus. Sehingga setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, ayat Alkitab bahkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 21 menuliskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sebelum saya baca ayat selanjutnya, mari kita siapkan hati kita sendiri. Kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Dan dikatakan, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucap syukur dan memakan ini untuk mengingat pengorbanan karya Yesus Kristus bagi hidup kita. Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan. Dan mari kita makan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terus beritakan Injil Kristus. Bukan hanya sekedar kita memperingati pengorbanan dan penyelamatan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kami bisa melakukan perjamuan kudus. Engkau Allah yang mengampuni segala dosa-dosa kami, menyucikan kami, menguduskan kami, menebus kami, membenarkan kami, dan tuntun kami Tuhan agar kami hidup seturut kehendak-Mu dan kebenaran firman. Hidup memuliakan nama-Mu, bahkan terus memberitakan Injil keselamatan dimanapun kami berada, sehingga setiap orang boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kabar baik yang kami sampaikan. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak, Roh Kudus, kami mengucap syukur atas karya-Mu dan menjadi peringatan bagi kami dalam menjalani hidup hari lepas hari tentang semua kebaikan dan penyelamatan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dan kami boleh menjadi pengikut Tuhan. Dan boleh kami menjadi surat Kristus bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan sebentar Bapak, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau berkati persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita nomor 3, besarkan nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Alek atas firman Tuhannya. Dikatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena apa? Karena sesuai dengan Ibrani pasalnya ke 13 ayat 5, dikatakan ayat 6, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadang kita yang meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Ya, terima kasih bahwa nubuatan ini dan juga sudah terjadi bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat ya
Warta Gereja Metodis Injili Jemaat Menara Pengharapan Minggu 1 Desember ya 2024. Persembahan kita waktu tanggal 24 November itu 306.000. Ya, terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. Ya. Dan juga persembahan Sabtu tinggal 30 November itu boleh dekat persembahan sulung 300.000 perpuluhan 700 totalnya persembahan 700 totalnya 1 juta. Bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank ya, ada di bawah ya, biarlah kalau tergerak ya Tuhan memberkati ya. Terus ulang tahun jemaat bulan Desember ya, kita Desember Benaya Ginting, 2 Desember ya kita, 12 Desember Ibu Risma Sihombing, 15 Desember Bapak Willy ya Kusum, dan juga 17 Desember Saudari Natalia Sastia Sihombing ya, ini yang berulang tahun di Desember ini ya. Kelahiran mereka ya boleh dirayakan ya di seluruh dunia pas Desember ya. Ya. Kita bersyukur ya. Terus ulang tahun pernikahan ya, ulang tahun pernikahan 14 Desember ya. Ini Pak Pur dengan Ibu Pur. Tuhan memberkati. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3:14 ya. Tuhan memberkati tanggal 14 Desember ya. Kebaktian perayaan Natal Gereja Metodis Injili. Mari kita sekarang pergi ke Bethlehem ya. Ini minggu depan ya, Cianjuang ibadah minggu tanggal 8 Desember 2024 kita ada kebaktian gabungan dengan perayaan Natal Sinode di gedung Balai West Hit STA Tiranus jam 2 atau jam 14 ya. Jemaat dimohon hadir lebih awal mengingat tugas Gereja Menara Pengharapan sebagai answer dan juga kolekte. Ya, kita harus cepat datang. Jadi ibadah hari Minggu di sini tidak ada. Kita sama-sama menuju Tiranus ya. Di sana kebaktian gabungan supaya kenal juga jemaat-jemaat yang lain yang di apa. Tiranus itu di Cianjuang ya, Cianjuang bisa di searching nanti ada petunjuknya. Jadi kita hari Minggu tidak ada ibadah di tempat ini, kita ibadahnya di Cianjuang Natal Sinode ya. Itu undangan bagi kita ya. Nanti sebentar setelah ibadah kita latihan ya, latihan paduan suara ya supaya kita persembahkan. Ada yang lain ya. Bu Ade, tanggal 15 Desember kita tetap beribadah di tempat ini tetap jam 9 ya. Pengkhotbahnya Ibu Ade dan juga polisi benderanya Ibu Mesia dan juga seterusnya, dan saudara Natalia, Samuel, Arya, Aga, Jojo dan Tio, dan juga Pak Pur ada juga yang terlibat di pelayanan. Selamat melayani ya, Tuhan nanti memberkati tanggal 15 ya. Tetap kita juga dengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi setiap hari Senin pukul 7. Nah, kita doakan ya, kita dengarkan, bahkan banyak masukan yang akan kita terima ya. Pokok doa ya, kita berdoa untuk bangsa dan negara, politik dan keamanan Kota Bandung, cuaca ekstrim, bencana alam di wilayah Indonesia, Natal Sinode tanggal 8 Desember,
ya pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, ya kita juga berdoa untuk Pak Yopi dan juga Presiden, dan juga kita berdoa untuk kesehatan Pak Nelson, ya, dan juga kesehatan Ibu Olsia dan juga Pak Alex dan juga jemaat yang sakit, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan kembali bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini, bahkan Tuhan telah nubuatkan di dalam perjanjian lama, di kitab Yesaya, Mika, dan Tuhan wujudkan di dalam perjanjian baru, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan ada di dalam hati kami, yang senantiasa, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan senantiasa menolong dalam setiap pergumulan hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang senantiasa menolong di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, di dalam keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa yang hadir sehingga dia merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan tolonglah Tuhan, kami serahkan keluarga pendeta Alek hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur karena pemilihan presiden dan juga penetapan sudah, bahkan juga pilkada berjalan dengan baik Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan juga yang menolong setiap pejabat-pejabat yang telah dipilih, menteri-menteri, bahkan juga sampai RT, RW juga kami doakan, biarlah Tuhan supaya mereka Tuhan memimpin dengan bijaksana. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka juga, sehingga mereka menjadi saksi di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Mereka dapat menyaksikan bagaimana Tuhan menolong mereka Tuhan. Karena itu kami serahkan juga setiap bencana yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Bencana alam, bahkan juga banjir dan juga gempa. Biarlah Tuhan semua masalah-masalah Tuhan yang terjadi karena cuaca kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga yang menolong setiap orang-orang yang kena bencana Tuhan. Biarlah Tuhan juga melalui ini mereka boleh mengingat Tuhan di dalam setiap kehidupannya mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan juga keamanan dan juga ekonomi kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga untuk juga kami doakan juga untuk peperangan yang terjadi antara Israel dan Gaza, dan juga berdoa untuk juga antara Ukraina dan Rusia. Kami doakan biarlah Tuhan juga yang menolong, terutama anak-anak-Mu yang ada di sana. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kehadirat Tuhan mereka rasakan, sehingga boleh mereka terus berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan. Kami doakan juga untuk gereja Menara Pengharapan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati, sehingga sungguh-sungguh gereja ini menjadi saluran berkat untuk supaya banyak orang yang dapat diselamatkan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, gereja-Mu ini supaya berkembang juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yopi, Tuhan berkati juga untuk Ibu Yopi. Biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini untuk yang berulang tahun. Biarlah Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka di Desember ini. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati masa-masa di dalam kehidupan mereka, bahkan mengingat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka.
Bahkan mereka boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh mempunyai hati yang bijaksana untuk juga memikirkan masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ulang tahun pernikahan Pak Pur dan juga Ibu. Biarlah Tuhan juga memberkati, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga di dalam kebersamaan mereka terus terjun dalam pelayanan, sehingga sungguh-sungguh mereka menikmati kebersamaan antara suami dan istri. Mereka saling mengasihi, boleh saling bergandengan tangan satu dengan lain, sehingga sukacita yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan juga jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka. Kami tidak tahu masalah dan pergumulan mereka, tapi kami yakin dan percaya tahu bahwa Tuhan mengetahui setiap masalah dan pergumulan mereka. Kerinduan kami Tuhan, supaya juga mereka boleh Tuhan tolong di dalam setiap kehidupan mereka. Bila mereka sakit, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Bila mereka mempunyai masalah dan pergumulan, Tuhan juga memberikan jalan keluar Tuhan. Khusus kami juga berdoa untuk Pak Nelson yang saat ini dalam pemulihannya. Bila Tuhan juga menolong supaya juga asam uratnya boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga dia boleh kembali pelayanan, bahkan juga rencananya akan ke Kuningan. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan. Banyak dia programkan Tuhan pada saat itu, tapi biarlah Tuhan rencana Tuhan yang jadi. Karena itu kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Nelson yang saat ini juga tidak enak badan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberikan kesembuhan kepada dia, sehingga boleh Tuhan dia mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga Pak Alek dalam pemulihannya, terutama jantung kami juga serahkan kepada Tuhan. Ibu Olsia juga kami doakan, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada dia Tuhan. Bahkan juga yang lain Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan supaya mereka juga mengalami pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya Tuhan, seluruh permohonan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai bentuk iman kita kepada Allah melalui firman-Nya yang dirangkum dari Kejadian sampai Wahyu dalam bentuk pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengikrarkan hal tersebut dengan suara yang nyaring. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Allah menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera, dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidupmu, pribadi lepas pribadi, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam seluruh aspek hidupmu. Anugerahnya selalu nyata. Bahkan tuntunan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Tanganku jalan
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada siang hari ini akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biar Engkau Tuhan memberkati kami kemanapun kami melangkah. Biar penyertaan pertolongan-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya minggu depan Engkau kembali akan mempertemukan kami di tempat di Tiranus untuk bersama-sama merayakan Natal bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Pak Yopi dan buat Ibu Yani, sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Selamat, kami mengucap